Pemirsa, industri farmasi dan layanan kesehatan di Indonesia terus mengalami perkembangan pesat di tahun ini. Hal ini disebabkan oleh perubahan sisi pelayanan yang telah mengadopsi sistem digital. Industri farmasi dan layanan kesehatan di Indonesia terus menunjukkan peningkatan pesat di tengah situasi pandemi COVID-19. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai perubahan, terutama dari sisi pelayanan yang saat ini telah mengadopsi ke sistem digital. Berdasarkan data MTP Connect dan Asia Link Business, industri farmasi di Indonesia merupakan sektor yang menunjukkan pertumbuhan sangat cepat di ASEAN. Bahkan pendapatan dari layanan kesehatan digital di tanah air diprediksi akan mencapai 973 juta dolar Amerika pada tahun 2022 mendatang. Meski begitu, prediksi pertumbuhan ini harus diimbangi dengan produk dan inovasi yang tepat sesuai kebutuhan masyarakat, di mana hingga saat ini masih terdapat sejumlah masalah, diantaranya ialah belum meratanya infrastruktur telekomunikasi, fasilitas kesehatan yang masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, serta jaminan kelengkapan dan keaslian obat. Adapun permasalahan yang dialami industri kesehatan sudah terlihat terutama terkait ketersediaan rumah sakit dan apotek, di mana menurut data Kementerian Kesehatan per Februari 2021, jumlah rumah sakit di seluruh Indonesia mencapai sebanyak 2.925 dengan sekitar 45,9% mayoritas berada di Pulau Jawa. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, masih di Marga Review dan kali ini kita akan membahas topik yang berbeda, prospek industri kesehatan. Saat ini kami sudah terhubung melalui via Zoom bersama dengan Ibu Niken Indriarsi yang merupakan Corporate Rating Analis PT Pevindo. Ibu Niken, apa kabar Ibu? Baik Pak David. Terima kasih Ibu Niken sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Topik kita adalah prospek industri kesehatan Ibu Niken. Bagaimana Pevindo melihat perkembangan sektor kesehatan di tengah pandemi di tahun 2020 lalu kalau kita review, kemudian juga sampai dengan awal tahun 2021 ini? Baik Pak David, memang kalau untuk sektor kesehatan ini terutama mungkin para pemain rumah sakit gitu Pak ya, kita lihat memang kalau untuk dampak pandemi memiliki dampak yang netral Pak ya. Mungkin kalau dibandingkan dengan sektor lainnya mungkin ada yang dampaknya sangat signifikan, sedang ataupun mungkin juga rendah. Sementara untuk sektor kesehatan ini sebenarnya kami melihat dampaknya netral. Dan kalau mengenai prospek mungkin terlepas dari tantangan yang besar ya Pak ya, yang selama pandemi ini kami berpandangan bahwa sektor kesehatan di Indonesia ini akan tetap stabil pada tahun 2021 ini maupun juga ke depannya, karena memang sektor ini sangat dibutuhkan selama pandemi Pak. Jadi kami memperkirakan bahwa sektor kesehatan domestik ini akan menunjukkan pertumbuhan yang positif dalam jangka pendek hingga menengah. Karena memang kalau kita melihat dari sisi penetrasi layanan kesehatan yang masih rendah gitu Pak ya, mungkin sekitar 3% dari total produk domestik bruto yang dialokasikan untuk belanja kesehatan. Memang ini kalau dari sisi pengeluaran kesehatan Indonesia sangat rendah ya, mungkin sekitar $150 per kapita, ini masih jauh di bawah rata-rata global, sekitar mungkin 2.500 per kapita. Jadi kami memperkirakan masih ada potensi ataupun peluang bahwa pengeluaran untuk kesehatan per kapita ini akan meningkat ke depannya, mungkin mencapai sekitar $200 ya pada jangka menengah, ya, seiring dengan mungkin pertumbuhan ekonomi yang akan lebih baik di jangka menengah. Tapi sebenarnya Ibu Niken, faktor-faktor apa saja yang mendukung prospek dari sektor kesehatan ini? Ya, mungkin tadi disebutkan juga dari sisi pengeluaran kesehatan masih rendah di Indonesia, sehingga ini akan menimbulkan potensi ataupun peluang. Kemudian selain itu juga dari sisi prospek sektor ini juga didukung dari bonus demografi di Indonesia, dan juga dari sisi perkembangan kelas menengah yang dengan kesadaran kesehatan yang lebih tinggi, dan juga dari sisi keterjangkauan untuk fasilitas kesehatan yang lebih baik dibandingkan dengan segmen di bawahnya. Kemudian juga dari sisi peningkatan penduduk lanjut usia di Indonesia yang meningkat, dan juga dari sisi ada program pemerintah ya, yaitu Jaminan Kesehatan Nasional dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang turut mendorong untuk peningkatan permintaan ke depannya. Jadi memang sejak diluncurkan pada tahun 2014 ini yang bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat Indonesia dan meningkatkan harapan hidup melalui alokasi anggaran pemerintah yang terus meningkat setiap tahunnya. Jadi memang ini diharapkan kemajuan ini akan membuka peluang bagi para pelaku kesehatan domestik untuk terus berkembang ke depannya dengan potensi permintaan yang sangat besar di Indonesia. Baik, Ibu Niken, dari sisi kapasitas masih menjadi kendala tidak Bu sampai sejauh ini sebelum dan sesudah pandemi? Ya, memang kalau dari sisi tadi selain faktor yang disebutkan sebelumnya tentu ada kendala ya untuk yang dihadapi oleh para pemain di sektor ini.
terutama mungkin dari sisi kapasitas yang akan masih menjadi masalah utama, baik bahkan sebelum maupun setelah pandemi. Juga mungkin kalau kita lihat, kita ukur dari sisi mungkin kekurangan pasokan rumah sakit, jumlah rumah sakit, kemudian juga dari tempat tidur operasional dan juga dokter. Dan mungkin kendala juga dari sisi alat kesehatan juga masih ada yang diimpor. Mungkin kalau dari sisi data per 2019 dari Kementerian Kesehatan memang kita masih memiliki sekitar 2.900 rumah sakit, dan dari sisi ketersediaan tempat tidur operasional yaitu sekitar 317.000 ya. Dan hal ini jauh ya di bawah mungkin yang ideal ya untuk melayani populasi sekitar 270 juta orang saat ini. Jadi mungkin kalau kita bandingkan itu sekitar untuk per 1.000 penduduk ini hanya ada sekitar 1,2 tempat tidur operasional ya. Ini kalau dibandingkan ke negara-negara tetangga seperti Malaysia, Vietnam ataupun Thailand, angka ini jauh dari ideal ya. Dan mungkin juga itu mungkin data 2019, data 2020 kemarin beberapa rumah sakit kemudian juga terus meningkatkan kapasitas rumah sakitnya, sehingga mungkin diharapkan nilai dari sisi kapasitas akan bertambah, walaupun mungkin juga masih belum cukup ya untuk melayani seluruh penduduk di Indonesia ini. Baik dari sisi kapasitas, kemudian juga ada beberapa indikator lainnya. Kalau kita fokus dari sisi dokternya, Ibu Niken, bagaimana dari sisi kapasitas di Indonesia sampai sejauh ini? Ya, mungkin untuk dari sisi saat ini mungkin diperkirakan masih ada sekitar mungkin di bawah 100.000 dokter ya, sekitar mungkin 97.000 dokter. Nah ini kalau kita bandingkan itu mungkin hanya ada sekitar 0,36 tenaga medis ya untuk melayani sekitar 1.000 penduduk. Ini masih salah satu yang terendah di dunia, walaupun kita lihat juga mungkin masih terkonsentrasi di Jakarta ya. Mungkin kalau di Jakarta sih masih bisa ya mencapai satu tenaga medis, sekitar satu tenaga medis melayani 1.000 penduduk, tapi mungkin kalau dibandingkan di luar pulau, bahkan mungkin di Jawa pun juga angka ini masih rendah ya. Mungkin di bawah kayak di Papua mungkin masih sekitar 3% ya untuk dari sisi kapasitas dokternya. Jadi memang hal ini menunjukkan kesenjangan fasilitas kesehatan cukup besar di antara kota besar dan kota kecil, dan kemungkinan kendala ini masih tetap akan ada di masa mendatang ya, karena mungkin juga dari sisi kurangnya jumlah fakultas kedokteran dan juga mungkin dari sisi masa pendidikan kedokteran yang cukup lama ya, sehingga mungkin membatasi kapasitas lulusan dokter yang memadai dan berkualitas tinggi. Dan namun demikian juga ini juga rendahnya rasio tempat tidur maupun juga dokter sebenarnya di satu sisi kan merupakan peluang juga di masa ke depan untuk sektor kesehatan berkembang lagi lebih lanjut. Karena juga kalau kita lihat dari sisi peningkatan belanja kesehatan pemerintah dan kemudian juga ekspansi bisnis yang dilakukan oleh para pemain, mungkin pelaku rumah sakit swasta itu juga terus berkembang. Baik Ibu Niken, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan coba bahas bagaimana dampak pandemi terhadap profil keuangan di sektor kesehatan ini, terutama yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, Ibu Niken. Nanti kita akan lanjutkan Bu dan pemirsa bersama kami. Marga Rivi akan segera kembali sesaat lagi.